Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sahabat Nabi yang suka mabuk namun dijamin masuk surga. Usahakan tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Pada masa Rasulullah SAW, beliau dikelilingi oleh para sahabat dengan karakter dan sifat yang beragam. Ada Utsman bin Affan yang pemalu, ada Hamzah yang pemberani, ada Ali bin Abi Thalib yang cerdas, dan masih banyak yang lainnya. Namun, di samping itu, ada juga sahabat Nabi yang usil, jahil, dan jenaka, yaitu Nuaiman. Dia seringkali membuat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Padahal biasanya Rasulullah jarang tertawa lepas. Rasulullah lebih sering tersenyum pada orang-orang di sekitarnya. Saking seringnya Nuaiman membuat hati Rasulullah senang dan tertawa, suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Meskipun Nuaiman adalah sahabat Rasulullah SAW yang biasa tiap hari bertemu dan mendengarkan nasihat Nabi, ternyata ia masih memiliki kebiasaan buruk, yaitu minum minuman keras. Kebiasaan ini sudah jelas dilarang dan diharamkan oleh Islam. Namun, keberadaan orang yang suka minum minuman keras tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Bahkan di masa kehidupan sehari-hari Rasulullah, masih ada sahabat dekat beliau yang melakukan hal tersebut. Suatu ketika saat Nuaiman sedang mabuk, beberapa sahabatnya membawa kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk menghukumnya. Setelah dihukum, Nuaiman pun bertobat. Namun, kebiasaan mabuk-mabukannya sering kali terulang. Hal ini membuat beberapa sahabat jengkel dan marah. Ada seorang sahabat yang sampai melaknatnya dan berkata, "Semoga Allah melaknatmu, wahai Nuaiman." Mendengar hal itu, Rasulullah menegur sahabat tersebut. "Jangan kau katakan demikian. Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Kenakalan dan kejahilan Nuaiman tidak membuat Rasulullah membencinya. Rasulullah bahkan merasa terhibur jika bertemu Nuaiman. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Aqsolani tertulis bahwa tidak termasuk syarat mencintai Allah dan Rasul-Nya harus terbebas dari semua dosa. Untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak harus selalu suci baik lahir dan batin. Seorang pendosa pun berhak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nuaiman pernah diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Syam saat itu meliputi wilayah Suriah, Libanon, Yordania, Palestina, dan negeri di sekitarnya. Pada masa itu, orang-orang Quraisy sering melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Mereka membawa dagangan dari Mekah untuk dijual ke Syam dan sebaliknya. Saat itu Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta izin. "Wahai Rasulullah, saya mau mengajak Nuaiman." Rasulullah kemudian memastikan, "Apakah kamu yakin akan mengajak Nuaiman?" Abu Bakar mengiyakan dan mereka pun berangkat bersama. Nuaiman memang sering terkenal iseng dan jahil. Suatu hari, ketika Rasulullah dan para sahabat makan bersama, Nuaiman memesan makanan tambahan tanpa sepengetahuan Rasulullah. Setelah makanan itu habis, Rasulullah dan para sahabat hendak pergi ke masjid. Tetapi Nuaiman menahan mereka dan bertanya, "Mau kemana ya Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Ke masjid ya Nuaiman." Nuaiman pun berkata, "Bagaimana dengan makanan yang saya pesan tadi? Siapakah yang akan membayarnya?"
Mendengar itu, Rasulullah tertawa dan kemudian mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar makanan yang dipesan oleh Nuaiman. Para sahabat pun ikut urunan untuk membayar makanan tersebut. Ini hanya salah satu contoh kecil dari keisengan Nuaiman. Nuaiman juga pernah menjual seorang sahabat bernama Suwaibid bin Harmalah. Ketika itu Nuaiman sangat lapar dan meminta makanan kepada Suwaibid. Tetapi Suwaibid menolak memberikannya. Karena merasa kesal, Nuaiman menjual Suwaibid kepada seorang pedagang budak. Pedagang itu kemudian membawa Suwaibid yang meronta-ronta dan mengaku sebagai orang yang merdeka. Pedagang budak itu tidak percaya dan tetap membawa Suwaibid pergi. Ketika Abu Bakar mengetahui kejadian itu, ia bertanya kepada Nuaiman, "Apa yang sudah kamu lakukan, No?" Nuaiman pun menjawab, "Saya menjual Suwaibid." Abu Bakar pun marah. Namun akhirnya mereka berhasil menebus Suwaibid dan membawanya kembali. Rasulullah mendengar kejadian ini dan tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Peristiwa ini sering diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya hingga setahun kemudian. Selain kejahilannya, Nuaiman juga pernah memotong kepala unta milik tamu Rasulullah yang diparkir di depan rumah beliau. Ketika itu, ia datang dengan kendaraan istana yang sangat bagus. Nuaiman memotong kepala unta itu. Para sahabat yang melihatnya kaget dan segera melaporkan kepada Rasulullah. Nuaiman pun bersembunyi di sumur untuk menghindari hukuman. Rasulullah yang mendengar hal itu akhirnya menemukan Nuaiman dan tertawa. Dari kisah Nuaiman ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, berusaha memaklumi orang lain yang memiliki karakter dan sifat yang beragam. Rasulullah mencoba untuk memaklumi sikap Nuaiman yang jenaka dan jahil selama tidak melanggar ajaran Islam. Kedua, jangan menghakimi seseorang hanya dari perbuatannya yang tampak. Hanya orang itu sendiri dan Tuhan yang tahu isi hati dan niatnya. Demikianlah kisah Nuaiman, sahabat Rasulullah SAW yang sangat jahil dan jenaka. Semoga kita semua dapat mengambil dari kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.